Sriwijaya, kejayaan, dan kehancuran. Tulisan tersebut adalah isi dari prasasti kedukan bukit yang ditemukan di Palembang. Bertahun 604 Saka atau 683 Masehi yang telah diterjemahkan, tulisan aslinya menggunakan huruf Pallawa dan berbahasa Melayu kuno. Prasasti ini adalah salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya yang menggambarkan kemajuan maritim di Indonesia karena mengisahkan keberhasilan penguasa kerajaan Sriwijaya Dapuntahian. Mari bersama-sama ikuti perjalanan salah satu kerajaan tertua yang pernah ada di Indonesia. Bagian pertama, permulaan. Terletak di Pulau Sumatera, sebuah kerajaan dengan corak Buddha, Kerajaan Sriwijaya pernah berkuasa. Kerajaan maritim yang kuat, pengaruhnya berlangsung selama berabad-abad, membentuk perdagangan, budaya, dan kepercayaan di seluruh kawasan. Asal-usul Sriwijaya diselimuti misteri dan legenda. Didirikan oleh Dapuntahiang Srijaya Nasa yang bangkit dari keadaan penuh tanya sampai ke posisi mendominasi perairan Kepulauan Melayu. Sebelum berlanjut mengenai kerajaan Sriwijaya, ada perdebatan ilmiah mengenai bentuk pemerintahan Sriwijaya. Apakah kerajaan, kekaisaran, atau kedatuan? Secara singkat, perbedaan ada di sistem pemerintahan. Sriwijaya menganut sistem yang lebih fleksibel dengan tidak mempunyai raja yang memerintah secara langsung, namun mempunyai mahapati atau perdana menteri dari golongan bangsawan. Sedangkan kerajaan diperintah langsung oleh raja atau ratu dengan struktur sosial dan politik yang resmi. Untuk kekaisaran dipimpin oleh raja, ratu, atau sultan dengan wilayah yang lebih luas, memerintah beberapa bagian wilayah dan beberapa suku atau bangsa. Untuk memudahkan penjabaran cerita dan terlepas dari perdebatan ilmiah di atas mengenai bentuk pemerintahan Sriwijaya, maka mulai dari sini kami akan menyebutkan hanya Sriwijaya untuk mengacu kepada kerajaan Sriwijaya. Bagian kedua, asal-usul. Sriwijaya muncul pada abad ke-7 Masehi di wilayah sekitar Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Salah satu buktinya adalah prasasti kedukan bukit yang terjemahannya ada di awal video ini. Prasasti tersebut menceritakan keberhasilan dari Srijaya Nasa dengan perahunya dan pasukannya menaklukkan Minanga. Tanggal kejadian pun tertulis 11 Waisaka 604 atau 23 April 682. Kemudian pada 19 Mei 682 sang raja kembali ke ibu kota membawa kemenangan dan sukacita. Mungkin ini adalah alasan nenek moyang kita disebut sebagai pelaut. Pada masa itu pelabuhan kuno di Sumatera menjadi pusat aktivitas. Para pedagang bertemu menempatkan barang. Hal ini terjadi karena lokasi Sriwijaya yang strategis. Lokasi yang menjadi aset bagi mereka. Bagian ketiga, lokasi yang strategis dan kuatnya ekonomi. Aset terbesar dari Sriwijaya adalah berada di persimpangan jalur perdagangan kuno, yaitu di sepanjang Selat Malaka. Di sini, Sriwijaya mengendalikan arus barang berharga antara timur dan barat. Karenanya, pelabuhan di Sriwijaya selalu ramai. Kemungkinan terdapat beberapa pelabuhan utama. Palembang diyakini pernah menjadi ibu kota Sriwijaya. Lokasi ini menjadi titik bertemunya pedagang Tiongkok, Arab, dan India. Komoditas yang berharga adalah cengkeh, pala tekstil seperti sutra dan kapas, barang berharga seperti emas dan keramik. Pedagang Tiongkok dengan sutra dan porselennya, pedagang India dengan rempah dan tekstil, pedagang Arab dengan wewangian. Perdagangan yang terjadi membuat Sriwijaya makmur. Bagian keempat, penyebaran ajaran Buddha dan prestasi kebudayaan. Sriwijaya menjadi mercusuar ajaran Buddha, menjadi pusat spiritual yang menarik para biksu dan cendekiawan. Kuil dan biara di daerah Sriwijaya menjadi tempat pembelajaran dan ziarah yang mendalam. Dapuntahiang Srijaya Nasa, pemimpin Sriwijaya dikelilingi oleh pendeta dan pengikut setianya. Dari singgasananya, sang raja menampilkan pentingnya menyebarkan ajaran Buddha. Kompleks Candi Buddha berdiri megah pada era ini. Para biksu dan cendekiawan terlibat dalam pembelajaran masyarakat. Ritual spiritualitas menjadi keseharian di Sriwijaya. Keseharian tersebut membuat pengrajin Sriwijaya tidak tertandingi, karya mereka merupakan bukti kemajuan budaya Sriwijaya. Perhiasan yang indah hingga patung yang menjadi monumen menjadi warisan yang bertahan sampai saat ini. Bagian kelima, perselisihan angkatan laut. Kekuatan Sriwijaya semakin besar, perselisihan dengan kerajaan lain tidak dapat dihindari, terjadi persaingan perdagangan yang berakar pada perebutan luas kekuasaan menimbulkan kekacauan. Armada Angkatan Laut Sriwijaya bentrok dengan kerajaan lain, kerajaan Chola yang tangguh, kerajaan dari India. Armada Sriwijaya mempertahankan kedaulatan dengan gagah berani namun dengan pengorbanan yang besar. Selat Malaka bergejolak menjadi saksi sejarah.
Pertempuran laut dengan jarak dekat terjadi, ribuan anak panah melayang hari itu. Api merusak kapal, bangunan, dan tempat-tempat yang biasanya menjadi lokasi perdagangan. Perebutan kekuasaan berakhir saat puing-puing mengapung, kapal-kapal tenggelam bersama dengan matahari terbenam. Para penyintas hanya berpegangan pada potongan kayu. Bagian ke-6. Pertikaian dan tantangan dari dalam. Pelaut yang tangguh adalah mereka yang bisa melewati badai. Kerajaan yang kuat adalah kerajaan yang mampu melewati ujian. Pertikaian di dalam Sriwijaya, serangan dari kerajaan luar menguji Sriwijaya sampai batasnya. Masyarakat Sriwijaya berusaha membangun kembali pelabuhan yang luluh lantak. Bersamaan dengan itu upacara diadakan untuk menghormati pejuang yang gugur. Cahaya kecil dilepaskan untuk menciptakan citra ketangguhan, persatuan, dan semangat. Saat perdagangan mulai kembali bergeliat, terlihat aktivitas memenuhi pelabuhan Sriwijaya, optimisme terbentuk namun tanpa disadari ada masalah lain yang timbul. Intrik di dalam istana tentang bagaimana menghadapi serangan kedua dari kerajaan Chola ataupun serangan yang akan datang dari kerajaan lain di wilayah Nusantara. Bagian ke-7. Kejatuhan Sriwijaya. Aliran laut tidak hanya membawa keuntungan untuk Sriwijaya, namun juga perubahan jalur perdagangan bergeser, kekuatan baru bangkit, dan sinar Sriwijaya meredup tanda berakhirnya sebuah era. Kerajaan Chola menyerang untuk kedua kalinya, mengakibatkan terpecahnya wilayah Sriwijaya. Garis pantai yang berubah juga menyebabkan jalur perdagangan menjadi sepi. Kemakmuran hanya menjadi cerita masa lalu. Serangan dari kerajaan Pulau Jawa juga berpengaruh pada stabilitas Sriwijaya, hingga pada akhirnya Sriwijaya kehilangan kejayaannya. Bagian ke-8. Pusaka Sriwijaya. Dari abu sejarah, pusaka peninggalan Sriwijaya tetap bersinar. Saat ini situs arkeologi dan praktik budaya terus diagungkan untuk menceritakan kisah yang luar biasa yang pernah terjadi di bumi Indonesia. Dalam hari dan pikiran masyarakat modern, Sriwijaya tetap hidup. Cerita dan pertunjukan kisah kejayaan dan kebijaksanaannya masih menjadi inspirasi. Festival Sriwijaya masih digelar, hal ini dilakukan untuk mengenang kejayaan Sriwijaya pada masanya dan untuk mengingatkan kita bahwa nenek moyang kita benar adalah seorang pelaut.